warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Oke, pada kesempatan kali ini saya beserta rekan saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Novitasari dengan NIM 2001 0684 018. Saya dari kelas 2020A dan rekan saya. Dan saya Anissa Madavidia dengan NIM 2001 068 4038 dari kelas 2020A. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Anissa Madavidia. Untuk Anissa, dipersilahkan. Sebelum itu kita harus tahu pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu. Yang kedua, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 yang mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara ini ada dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Kita bahas yang luar dulu ya. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dalam berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Nah, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan juga kesatuan dalam kebinekaan. Masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi wawasan Nusantara yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta mencakup segenap wilayah NKRI. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Kita akan membahas tentang 6 asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib untuk dipatuhi dan dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia.
Secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kalian pahami tentunya. Yaitu yang pertama, asas solidaritas. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, dan dengan siapa saja kita harus tetap solid. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa solidaritas, setia kawan dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian yang kedua ada asas kejujuran. Nah, asas kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta, maksud saya, serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya suatu kemajuan. Kemudian yang ketiga ada asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, kita semua rakyat Indonesia berkeinginan untuk merdeka, dan juga kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan kemerdekaan, dan kita mengusir para penjajah pergi dari negara kita. Kemudian yang selanjutnya ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan juga mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi atau golongan sendiri. Nah, hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Kemudian ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama, akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan juga gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Selanjutnya ada asas kesetiaan. Nah, ini asas ke-6 ya. Asas kesetiaan juga menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Nah, menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa negara. Selanjutnya pada materi kelima kita akan membahas tentang implementasi wawasan Nusantara yang terbagi menjadi 4 bidang. Bidang pertama adalah pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan dan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama maupun dalam satu daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Bidang kedua adalah bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik atau UU Pemilu, implementasi wawasan Nusantara. Di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan,
mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Bidang ketiga yaitu tentang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia yang sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Ada 3 nih tantangannya. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan pesat teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpungan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan juga partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning, sedang negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk untuk daerah-daerah yang tertinggal. Teman-teman semuanya, itu tadi pemaparan materi mengenai wawasan Nusantara. Bagaimana nih, sudah mulai paham kan tentang wawasan Nusantara? Sepertinya pertemuan kita kali ini berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya dan rekan saya paparkan. Baik, saya pamit undur diri, mewakili teman saya juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.